Aku tinggal di neraka tingkat 19 selama 1000 tahun. Raja Yama adalah pamanku. Hei Bai Wuchang memanggilku kakak. Niu Tu Mamian berebut menjadi tungganganku. 4 hakim agung adalah saudara-saudaraku. Di seluruh neraka, tidak ada tempat yang tak bisa kukunjungi. Hanya karena aku adalah kepala petugas kebersihan di neraka. Namun hari ini aku ingin berhenti. Karena semua tempat di neraka sudah kuregistrasi dengan sukses. Aku mendapat hadiah akhir dari sistem, tubuh dewa abadi dan iblis. Asalkan aku bisa bereinkarnasi, aku akan lahir dengan kekuatan 1000 tahun lebih banyak dari orang lain. Jadi aku menemui Raja Yama untuk mengundurkan diri dari tugas dan bersiap untuk reinkarnasi. Setelah melihatku, Raja Yama membuka sebuah buku catatan, lalu menutup buku itu. Ia menatap ke arahmu. Kamu telah bekerja untuk neraka selama 1000 tahun. Mengumpulkan kebajikan besar selama 1000 tahun. Reinkarnasi kali ini, kamu akan lahir di keluarga kultivasi. Selama kamu berlatih dengan tekun, di masa depan, kamu pasti akan meraih prestasi besar. Bekerja untuk neraka selama 1000 tahun sudah menjadi kebajikan yang luar biasa. Reinkarnasi ini, titikan awalmu akan jauh lebih tinggi dari orang biasa. Terima kasih, Raja Yama. Kamu merapatkan kedua tanganmu, lalu membungkuk hormat. Di dalam hati, kamu merasa sangat senang. Dengan hadiah yang telah kukumpulkan selama 1000 tahun ini, ditambah reinkarnasi di keluarga kaya, hidupku selanjutnya pasti akan melangkah lebih jauh di jalan kultivasi. Baiklah, lepaskan seragam tugas nerakamu. Ikuti Niu Tu Mamian untuk bereinkarnasi. Raja Yama memberikan isyarat kepada Niu Tu Mamian yang berdiri di pintu. Siap, Tuan. Niu Tu segera menjawab, lalu melangkah ke pintu aula besar, dan menunjuk keluar. Silakan, ikut aku ke jembatan Naihe untuk meminum sup mengpo. Sesuai aturan neraka, siapapun yang ingin bereinkarnasi, harus meminum sup mengpo, untuk melupakan ingatan masa lalu. Sebagai petugas neraka, kamu juga tidak terkecuali. Di jembatan Naihe, mengpo sudah menunggu lama. Li Heng, ku dengar hari ini kamu akan datang. Nenek ini khusus menambahkan beberapa bahan untukmu, dan merebusnya 3 jam lebih lama. Cepat, minum sup ini, lalu lanjutkan perjalananmu. Kamu mengambil sup mengpo itu. Kamu memandang ketiga teman lamamu dengan enggan. Semuanya, semoga kita tidak pernah bertemu lagi. Selamat tinggal. Setelah mengucapkan perpisahan ini, kamu mencubit hidungmu dan menenggak sup itu. Dalam beberapa tegukan, semuanya habis. Saat itu, sebuah suara terdengar di dalam pikiranmu. Ding, Anda sedang meminum sup mengpo. Semua ingatan masa lalu Anda akan terlupakan. Apakah Anda ingin menggunakan air keabadian untuk menetralkannya? Ya, Anda telah menggunakan air keabadian untuk menetralkan efek sup mengpo. Sebelumnya, Anda memperoleh harta karun air keabadian di jembatan Naihe. Dengan air keabadian ini, sup mengpo tidak akan bekerja. Artinya, Anda bisa membawa ingatan masa lalu Anda ke dalam reinkarnasi. Ini adalah langkah paling penting dalam rencana pendaftaran nerakamu. Setelah minum sup mengpo, matamu tampak kosong, seolah kehilangan jiwa. Tentu saja itu hanya sandiwara. Begitu masuk ke saluran reinkarnasi, rencana pendaftaran 1000 tahunmu akan benar-benar berhasil. Kemudian, kamu berubah menjadi cahaya, lalu menghilang di saluran reinkarnasi. Dunia keabadian, keluarga Li dari suku kuno. Di sebuah paviliun yang sunyi, ada 2 sosok. Salah satunya adalah seorang pria tua dengan rambut dan janggut putih. Yang lainnya adalah kepala keluarga Li saat ini, Li Hongtian. Li Hongtian memberikan penghormatan, lalu bertanya, leluhur keabadian, ada perintah apa? Leluhur keabadian dengan lembut mengelus janggut kambingnya dan berkata, aku mengamati langit malam ini. Dari perhitungan, sang kaisar leluhur akan bereinkarnasi. Mata Li Hongtian melebar, tubuhnya bergetar penuh semangat. Apakah itu benar? Reinkarnasi kaisar leluhur pasti akan menjadi peristiwa besar yang menggemparkan dunia. Ada sebuah legenda di keluarga Li. Dikatakan bahwa 10.000 tahun yang lalu, keluarga Li memiliki seorang jenius luar biasa. Dengan bakat yang melawan takdir, ia mencapai puncak sebagai kaisar agung. Namun entah kenapa, kaisar perempuan ini memilih untuk bereinkarnasi. Setelah 100 kehidupan, ia akan kembali dilahirkan di keluarga Li. Saat itu, kaisar perempuan ini akan membawa keluarga Li ke puncak tertinggi. Hanya kepala keluarga saat itu yang mengetahui detail ini. Jika dugaanku benar, kaisar leluhur itu adalah bayi di kandungan istrimu. Li Hongtian membuka mulutnya lebar-lebar, hampir tak percaya. Kaisar leluhur bereinkarnasi di kandungan istriku. Leluhur keabadian mengambil sebuah kitab kuno berkulit kuning dan meletakkannya di atas meja. Menurut catatan dalam aturan leluhur, kaisar leluhur akan bereinkarnasi selama 100 kehidupan. Pada kehidupan terakhir, ia akan kembali lahir di keluarga Li. Saat kaisar leluhur lahir, fenomena luar biasa pasti akan terjadi. Hongtian, jangan biarkan kabar ini tersebar sedikit pun. Li Hongtian segera mengangguk dengan wajah yang sangat serius. Keluarga Li telah menunggu selama 10.000 tahun untuk kaisar leluhur. Semua ini untuk menantikan reinkarnasi kaisar leluhur. Kali ini, keluarga Li akan menggunakan 10.000 tahun persiapan ini untuk membuka jalan besar bagi kaisar leluhur. Sementara itu, kamu berada di dalam rahim, merasakan betapa menyenangkan rasanya hidup kembali.
Tidak peduli seberapa keras usahamu sebelumnya, kamu tetap merasa seperti tubuh dingin tanpa jiwa. Namun kini, hidup kembali adalah kejutan yang luar biasa. Yang terpenting, kamu meminum air keabadian sehingga bisa menyimpan ingatan kehidupan sebelumnya. Ditambah lagi, kamu memiliki harta berharga yang telah dikumpulkan selama 1000 tahun pendaftaran di neraka. Kamu memulai 1000 tahun lebih maju dibandingkan orang lain. Seberapa kuat kamu akan tumbuh nanti? Saat itu, kamu tiba-tiba merasakan ada seorang bayi perempuan di seberangmu. Saat ini, ia sedang tidur dengan mata tertutup. Kamu berpikir dalam hati, punya adik perempuan itu bagus. Kakak akan selalu melindungimu. Kemudian, kamu mulai melakukan proses penyatuan tubuh dewa abadi dan iblis. Dirimu pun mulai tertidur. Tidak tahu berapa lama waktu berlalu, proses penyatuan telah menjadi stabil. Di dalam rahim, bayi perempuan itu membuka matanya. 100 kehidupan. Tidak ada yang bisa menghalangiku menjadi kaisar abadi. Kaisar abadi, penguasa terkuat di antara para kaisar. Penguasa sejati dari 3 dunia. 10.000 tahun persiapan ini, semuanya adalah landasan untuk menjadi kaisar abadi. Kehidupan kali ini, ia yakin sepenuhnya untuk menjadi kaisar abadi. Li Chenxi menoleh ke samping. Di sana ada seorang bayi laki-laki. Tak disangka, kali ini ternyata ada seorang adik laki-laki. Waktu berlalu setengah bulan. Di dalam kamar persalinan, 7 hingga 8 bidan sedang sibuk. Setelah beberapa saat, suara tangisan bayi terdengar. Dari dalam ruangan, seorang bidan berseru, "Selamat, Tuan Kepala Keluarga. Istri Anda melahirkan seorang putri." Orang-orang yang berjaga di luar menghela napas lega. Hanya kepala keluarga dan leluhur yang tahu tentang kaisar leluhur. Yang lainnya hanya menganggap ini adalah kelahiran anak biasa. Mereka tidak terlalu memperhatikannya. Pada saat itu, langit cerah tiba-tiba bergemuruh dengan keras. Awan-awan emas melayang dari ujung cakrawala yang jauh. Dalam sekejap, awan itu menyelimuti ribuan mil. Langit terbelah menciptakan celah sepanjang ribuan meter. Dari celah itu muncul kabut ungu. Saat kabut itu muncul, semua anggota keluarga Li merasakan tekanan yang luar biasa. Bagi yang kekuatannya kurang, bahkan bernapas pun menjadi sangat sulit. Bayi perempuan itu tiba-tiba melayang keluar dari atap. Ia melayang di udara. Kabut ungu dari langit perlahan meresap ke dalam tubuh bayi perempuan itu. Setelah kabut ungu menyatu, pemandangan ini membuat semua orang yang hadir tertegun. Li Hongtian dengan kaku mendongakkan kepala. Matanya penuh dengan keterkejutan. Tidak disangka, reinkarnasi kaisar leluhur bahkan menarik kabut ungu primordial. Bakat macam apa yang diperlukan untuk melakukan hal ini? Fenomena seperti ini menarik perhatian banyak anggota keluarga Li. Tak lama kemudian, bayi perempuan di langit menyerap habis kabut ungu primordial itu. Lalu ia kembali ke kamar. Para bidan masih sibuk bekerja. Tak lama kemudian, suara tangisan bayi terdengar lagi dari dalam kamar. Seorang bidan berteriak ke halaman. "Selamat, Tuan Kepala Keluarga. Istri Anda melahirkan seorang putra." Li Hongtian tersenyum bahagia, bahkan lebih bahagia daripada kelahiran kaisar leluhur. Meski kaisar leluhur memiliki bakat luar biasa, statusnya membuatnya harus bertindak hati-hati di hadapannya. Namun bayi laki-laki ini adalah penerus sejati keluarganya. Tidak peduli seperti apa bakatnya, ia akan menerima semua sumber daya keluarga. Anak ini, tidak peduli bagaimana bakatnya, akan mendapatkan seluruh sumber daya keluarga. Meskipun tidak sehebat kaisar leluhur, ia tetap harus dibimbing menjadi penguasa tertinggi dunia. Saat memikirkan hal itu, langit kembali bergemuruh keras. Suara kali ini lebih dahsyat dari sebelumnya. Getarannya membuat bumi dan langit bergetar. Banyak anggota keluarga yang hanya mendengar suara itu langsung terjatuh ketakutan. Beberapa bahkan mengeluarkan darah dari 7 lubang di wajah mereka. Langit terbelah menciptakan celah sepanjang 10.000 mil. Dilihat dari bawah, langit terlihat seperti benar-benar teriris. Dari celah itu muncul raksasa setinggi ribuan meter. Ada dewa dengan aura keabadian yang murni. Ada iblis dengan aura jahat yang menakutkan. Seluruh langit dipenuhi dengan dewa dan iblis. Jika dihitung, jumlah mereka mencapai puluhan ribu. Kehadiran begitu banyak dewa dan iblis menciptakan tekanan yang membuat seluruh dunia gemetar. Di alam keabadian, banyak ahli yang telah berlatih ribuan tahun. Namun, ketika dewa dan iblis muncul, para ahli ini merasa sesak nafas. Leluhur keabadian memandang langit dengan mata yang bergetar. Dewa dan iblis muncul bersama. Apakah ini pertanda perang dewa dan iblis akan terjadi? Atau mungkin, leluhur keabadian menatap ke arah kamar. Bakat kelahiran kaisar leluhur terlalu luar biasa, hingga bahkan dewa dan iblis pun tak dapat menerimanya. Saat ia memikirkan itu, terdengar suara retakan dari kamar. Semua genteng di atap pecah berkeping-keping. Bayi laki-laki melayang keluar dari atap, mengambang di udara. Haha, bayi laki-laki itu tertawa riang sambil memandang dewa dan iblis di langit. Pada saat itu, seluruh dunia gemetar. Ribuan dewa dan iblis bersujud, berlutut kepada bayi laki-laki itu. Melihat pemandangan ini, semua anggota keluarga Li tertegun. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ribuan dewa dan iblis bersujud kepada bayi laki-laki itu? Itu adalah bayangan asli para dewa dan iblis. Tahukah bakat bayi laki-laki itu terlalu luar biasa hingga membuat para dewa dan iblis tunduk? Mereka tidak bisa membayangkan bakat seperti apa yang bisa membuat dewa dan iblis bersujud sejak lahir. Meskipun bayangan ini adalah proyeksi,
Aura mereka adalah dewa dan iblis sejati. Mereka memiliki kesombongan dewa dan iblis. Namun sekarang, mereka semua bersujud kepada bayi laki-laki itu. Ini cukup untuk membuktikan bahwa bayi itu memiliki latar belakang dan bakat yang luar biasa. Li Hongtian saat ini seperti membatu, tergagap tanpa bisa mengatakan apa-apa. Kedua anaknya, satu membawa kabut ungu primordial, dan yang lain membuat ribuan dewa dan iblis bersujud. Bakat mereka benar-benar melawan takdir. Leluhur, apakah Anda tidak salah? Mungkinkah bayi laki-laki ini yang sebenarnya adalah reinkarnasi Kaisar Leluhur? Jika bicara soal bakat, bayi laki-laki ini jauh lebih kuat. Jika disebut Kaisar Leluhur, itu lebih masuk akal. Leluhur keabadian terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. Tidak mungkin salah, bayi perempuan itu adalah reinkarnasi Kaisar Leluhur. Jenis kelaminnya tidak mungkin salah. Semua tercatat dengan jelas di silsilah leluhur. Kaisar Leluhur adalah perempuan. 10.000 tahun yang lalu, ia menjadi Kaisar perempuan. Ia dikenal sebagai Kaisar Chenxi yang termasyur. Di alun-alun depan kuil leluhur kita, terdapat patung besar yang menggambarkan Kaisar Chenxi dari 10.000 tahun yang lalu. Tidak mungkin ini salah. Li Hongtian tersentak, merasa pikirannya sudah tidak bisa bekerja lagi. Persiapan 10.000 tahun untuk Kaisar Leluhur, ternyata masih kalah dengan seorang bayi laki-laki yang baru lahir. Jika dia tahu ini, apakah dia akan mati karena marah? Di kamar, Li Chenxi terbaring di dalam bedongannya. Ia menatap ribuan dewa dan iblis di langit. Matanya hampir melompat keluar dari rongganya. Apakah ini adalah tubuh dewa dan iblis abadi? Selama 10.000 tahun terakhir, aku telah mempelajari banyak kitab kuno. Aku tahu ada 3.600.000 jenis tubuh kultivasi di 3 dunia. Yang berada di peringkat pertama adalah tubuh dewa dan iblis abadi. Tubuh ini dapat mencapai puncak baik dalam kultivasi dewa maupun iblis. Ini adalah yang terbaik sepanjang masa. Adikku ternyata memiliki tubuh dewa dan iblis abadi. Aku tidak pernah menyangka. Setelah mempersiapkan selama 10.000 tahun, akhirnya aku tetap kalah. Dan aku kalah sejak dia baru saja lahir. Kalah dengan begitu telak. Meskipun aku kalah dalam hal tubuh, tetapi prestasimu di masa depan pasti tidak akan melebihi aku. Li Chenxi telah mempersiapkan selama 10.000 tahun untuk kehidupan ini. Rahim Kekaisaran Hongmeng dan tulang kaisar adalah permulaan. Masih ada banyak kesempatan dan harta karun yang bisa aku gabungkan di masa depan. Dan yang paling berharga, adalah pengalaman kultivasi selama 10.000 tahun terakhir. Tidak mungkin seseorang yang baru lahir bisa menandinginya. Menyadari hal ini, hatiku jadi lebih tenang. Di dalam kamar, di atas tempat tidur, terdapat 2 bayi yang baru lahir. Bayi laki-laki itu perlahan membuka matanya dan menatap jendela. Rasanya luar biasa bisa hidup kembali. Biasanya, anak-anak baru bisa mulai berlatih kultivasi di usia 12 tahun. Namun dengan tubuh ini, kamu bisa mulai pada usia 3 tahun. Pada masa bayi, tubuh masih perlu berkembang di semua aspek. Jika memulai kultivasi terlalu dini, tubuh akan terbebani dan menghambat pertumbuhan. Itulah mengapa anak-anak biasanya memulai kultivasi di usia belasan. Semakin baik bakatnya, semakin dini ia bisa memulai kultivasi. Kamu juga ingin tubuhmu tumbuh lebih cepat, untuk menguji seberapa hebat tubuh dewa dan iblis abadi ini. Jadi, kamu memutuskan untuk mencoba efek pendaftaran di rumah ini. Di matamu, rumah ini juga memiliki jejak dao. Hanya saja jejak daonya tidak terlalu kuat. Setara dengan tempat pendaftaran biasa di neraka. Jauh lebih lemah dibandingkan tempat-tempat di neraka.